Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Teman-teman ya, saya hari ini kepengin nyampaikan sesuatu yang ini berhubungan langsung dengan aktivitas kita sehari-hari, ya. Atau mungkin kalau saya ngasih judul itu fikih perbuatan, fikih dalam beraktivitas. Rahimakumullah. Mungkin kalau kita belajar tentang status perbuatan, gitu ya. Islam itu semuanya, semua perbuatan manusia di muka bumi itu ada statusnya. Ora ono sing ora ono. Ora ono statusnya itu enggak ada. Ya. Yang paling tinggi adalah wajib. Yang paling rendah adalah haram atau mubah. Yang paling rendah itu haram atau mubah? Haram. Iya, kalau yang paling rendah haram. Tapi kalau kita bicara terkait kelalaian kita, gitu ya. Kelalaian kita itu paling banyak justru bukan di haram. Kelalaian kita itu nanti paling banyak itu di mubah. Ya, kawan fillah rahimakumullah. Kalau kita belajar agama, kita tuh belajar status perbuatan tuh ada 5. Gitu ya. Jadi nek Indonesia itu duwe Pancasila gitu ya. Ajaran Islam itu juga punya 5 status perbuatan. Yang pertama itu wajib. Kalau itu bentuknya perbuatan. Gitu ya. Jadi sesuatu yang wajib itu berarti benar-benar tidak boleh ditinggalkan. Ini mungkin basic banget gitu loh buat kita ya. Jadi kalau kita ngomongkan wajib, mari ngono sik ono sing ninggal, iku saya bukan cuma khawatir dia itu dosa gitu loh. Berarti mungkin dia tidak pernah belajar sakjane wajib itu artinya apa sih? Atau belum sampai mendalami benar-benar apa status kewajiban gitu. Seharusnya kalau seorang manusia, seorang muslim kalau ngomong di Indonesia ya Mas Iqbal, ngomong wajib, iku padha kaya awake dhewe sepeda motoran nang tengah dalan gak helman. Iku kan wedi. Iya Mas. Sepeda motoran nang tengah dalan rame kok gak helman, iku wedi. Kenapa? CCTV nang ndi saiki ku. Kan ngono gayane waduh. Sampai iki kok plat nomorku difoto karo polisi. Wah, iki oleh tilang elektronik iki dan sebagainya. Loh, iki perkara helm sing mewajibkan iku lagi negara iku wedine koyo ngono. Lah CCTV nek Gusti Allah lho ora tau diwedeni gitu loh. Kalau kita bicara wajib itu kan orang itu seharusnya kalau dia bicara kewajiban itu ya benar-benar takut seperti dia itu sekarang kalau di jalanan nggak pakai helm takut sama. Nah, kalau dia itu tidak melakukan kewajiban, gitu ya, di jalanan saja takut, lebih takut lagi kan, ketika kemudian di jalanan gak gawe helm, dienggirno karo polisi. Polisi kan ibaratnya malaikat ki, mandek, wah, hatinya kan derdek, seperti orang yang jatuh cinta. Mas Iqbal tahu jatuh cinta dorong, Iqbal, masa dorong? Durung Mal. Oh iya, patut dicoba berarti Mal. Jatuh cinta kan tidak harus pada lawan jenisnya. Jatuh cinta pada apapun kita bisa jatuh cinta. Nah ngati dredeg. Nah, apa? Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan wajib yang kita tinggalkan. Iku ngomongno polisi loh. Ngono. Lah ini dhewe ngomongno donya, akhirat. Ujuk-ujuk lah kayak ngeledak melalaikan sholat. Tiba-tiba
Teko malaikat, mikir. Ya apa rasanya? Gitu. Nah, saya tuh ingat kalau malam Agustusan, malam tahun baru gitu Pak Udin. Saya itu gini, sering guys status gini. Podo niup trompet. Ya apa perasaanmu nek tiba-tiba malaikat Israfil juga ikut niup trompet. Apa gak buyar kabeh. Nah, ya ini guyon. Tapi sebenarnya sama peristiwanya. Kalau kita melihat kewajiban, itu seperti kita itu di jalanan nggak pakai helm, takut. Di jalanan nggak punya SIM, takut sebenarnya. Gitu loh. Nah, sekarang banyak orang di jalanan nggak punya SIM, nyantai. Kenapa? Wes kebiasaan melanggar aturan. Sebagaimana orang wes biasa gak sholat itu biasa wae. Gitu loh. Dia hanya ketakutan kalau ketemu malaikat. Lek nang dalan ketemu polisi kan wedi. Waduh gak duwe SIM rek. Tapi nek meninggalkan kewajiban donya, awake dhewe gak ketemu, awake dhewe kemudian ketemu malaikat ya apa rasane? Ini baru ngomong nang kewajiban. Bal, sinau dhisik, aja turu dhisik. Mau tak kayak waktu turu gampang. Saiki sinau dhisik. Eman waktune sik langit sik peteng. Ya. Alhamdulillah rahimakumullah. Kalau kita bicara terkait itu kewajiban. Nah, itu tentang hukuman. Sekarang kalau kita bicara pahala. Pahala wajib itu sebesar apa? Memang tidak pernah Rasul itu menceritakan seberapa besar pahala wajib. Karena wajib itu berarti apa? Orang usah krungu pahala sekalipun ya kudu mbok lakoni. Tidak perlu istilahnya orang itu diiming-imingi melaksanakan kewajiban. Enggak perlu. Gitu loh. Mana ada kewajiban itu diiming-imingi? Ono enggak, Pak Udin? Ono, haji. Haji kan kewajiban nih. Kan ada iming-imingnya. Tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga. Tapi mek ngono tok. Hanya itu saja. Tidak ada dalil pengulang-ulangan di situ sampai dibolan-baleni. Sebagaimana contoh nanti kalau kita ngomongin sunnah. Sunnah itu penjelasan pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena uang itu nek gak diiming-imingi, sunnah gak dilakoni kan begitu. Iming-imingnya wae nek sunnah itu. Iki. Soalnya pancene sebagaimana bonus. Bonus itu kalau gak menarik, uang kan gak mau ngambil. Orang tuh gak mau ikut berlomba-lomba ngambil bonus kalau bonusnya tuh gak menarik. Ya balik. Gitu. Nah sekarang kita ngomongin dulu kewajiban. Kewajiban itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kemarin teman-teman internship marbot 2 itu kan saya ajarin tentang fardu kifayah. Gitu ya. Salah satu fardu kifayah yang sekarang ini kita rasakan kan yo gak dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di dunia kan tegaknya pemerintahan Islam dalam bingkai khilafah. Yang banyak ulama-ulama kita sudah menuliskan bahwa tegaknya pemerintahan Islam dalam daulah khilafah itu sesuatu yang wajib, fardu kifayah. Gitu. Nah fardu kifayah ini itu statusnya apa bedanya dengan fardu ain? Lebih berat mana fardu ain sama fardu kifayah, Mas Iqbal? Fardu ain. Lebih berat mana fardu ain sama fardu kifayah? Fardu ain. Lebih berat mana fardu ain sama fardu kifayah? Salah. Fardu ain dengan fardu kifayah lebih berat mana? Lebih berat fardu kifayah. Itulah kenapa fardu kifayah itu tidak diperintahkan hanya pada satu manusia, tapi diperintahkan pada segolongan manusia. Saya kemarin ngasih contoh. Salah satu contoh fardu kifayah yang paling dipahami oleh umat Islam saat ini apa? Mengurusi jenazah. Fardu kifayah. Apa artinya fardu, Mas Iqbal? Wajib. Di saat ini itu kalau ada orang meninggal, ya Allah, di Indonesia coba kita perhatikan. Arang-arang ngomongku royoan ngopeni jenazah. Royoan cangkruk njoko aku wae akeh. Padahal selama jenazah itu belum dimakamkan, kita itu tidak dianjurkan loh
makan minum di tempat tempat orang yang sedang kesusahan. Lho Rasulullah tuh ojo mangan ngombe di tempat orang yang sedang keseripahan. Cara Jawane kan ngono. Kenapa? Wah, awake dhewe iki kok malah berpesta gitu. Ingat ya, kalau sekarang mungkin aku wae iku regane alah anggar wong ya iso tuku. Mek sak kerdus mek gak sampe 50.000 piro Sin? 30.000 lah ya. 30 40 lah. Ya gak sampe 50.000 susu lah kasarane. Mosok ngombe loh. Tapi ini pada hakikatnya sampai sedang disuguhi orang yang sedang keseripahan. Lebih baik jangan dilakukan. Kenapa? Apalagi di hadapan kita ada kewajiban yang lebih utama. Apa? Ngurusi jenazah. Lu sekarang itu coba kita perhatikan. Di kampung-kampung, Mas Iqbal, kapan terakhir jenengan di kampung ada orang meninggal? Sudah lama. Sudah lama ya? Kalau kita kan kemarin barusan di sini. Iya Pak Udin. Lah aku ratu umum nih loh. Uangnya royoan ngopeni jenazah. Iya, padahal namanya fardu itu wajib. Gak usah takon, ya Allah, pahalane fardu niku dos pundi. Gak perlu takon, wong fardu kok. Pasti banyak. Gak ada ceritanya tuh ngalahkan apa jenenge pahalanya fardu iso ngalahno pahalane sunah, gak iso. Fardu sunah iso dikalahno karena pahalane fardu. Sunah kok iso ngalahno pahalane fardu gak iso. Gak ono ceritane. Gitu loh. Sementara ketika kita itu ada tetangga kita yang meninggal dunia, gitu ya, ada dua kondisi. Yang pertama fardu kifayah, apa? Melaksanakan pengurusan jenazah itu fardu kifayah. Ada yang sunnah. Apa sunnahnya? Menghibur keluarga yang ditinggal. Itu sunnah. Wong luwih milih sing ndi biasanya? Makan. Menghibur. Itu Udin, diparani bapak jenazah yang ngatang-ngatang gitu. Dilus-lus, sabar Pak, nggih. Itu sunnah. Menghibur saudaranya yang sedang keseripahan itu sunnah. Pahalanya banyak, banyak lah. Tapi iku ono sing jelas-jelas wajib, kok ora mbok lakoni. Alasannya nek wong Indonesia saiki apa? Wis ono mudin. Ngenteni mudin. Gitu loh. Padahal ngenteni mudin iku iso akeh iso dilakoni. Contoh tuku kafan. Ya Din, tuku kafan, gali kubur, semua itu pelaksanaan kewajiban loh. Ketika itu hubungannya masih terhadap si mayit langsung, itu berarti melaksanakan kewajiban. Tuku kafan, gali kubur, nyiapkan tempat memandikan. Ojo wedi ku meneng-meneng loh. Contoh gitu. Nah, hal ini indah sekali kalau saya itu melihat apa yang terjadi di ketika saya umroh, Pak Udin. Jangan mungkin juga ngerasakan. Bagaimana kalau ada jenazah lewat, itu banyak orang yang royokan, bahkan sekedar mikul sebentar. Mikul. Lho mikul itu pahalanya gede loh Mas. Lho saiki nang Indonesia malah gak mikul lho, nyurung. Iku biasa sing nyurung wong siji wong loro kok. Liyane iku sholawatan. Lho sholawat itu kan sunnah. Iya Din ya. Sholawatan kan sunnah. Lah iku nyurung jenazah, iku wajib. Lho kok iso ninggal sing nyurung, luwih becik mlaku karo sholawatan. Gak padha iku aturane. Makane lek aku ndelok pintere wong-wong Arab iki aku ngono. Napa? Lah enak jenazah itu kan gak wonge sing mlaku. Lek kadung wonge akeh kan gentenan dari pundak ke pundak. Nyekletok lho pahalane akeh. Kenapa? Karena melaksanakan kewajiban. Iki nggawa jenazah teko ujung rono kanggo disolati. Bagian pelaksanaan kewajiban enggak? Iku pahalane akeh, mangkane gak ana critane lek nang wayahe bar salat ngono iku terus jenazah iku nek saiki mungkin dibuka dalane, Pak. Nek mbiyen kan enggak. Dilakokno dari pundak ke pundak itu. Royokan kabeh ku nyekel nglakokno iku. Jenazah-jenazah itu. Kenapa? Melaksanakan kewajiban. Kewajiban iku pahalane gede. Ya Allah, lah nang Indonesia iki kabeh-kabeh jare Pak Mudin.
Iki loh sesuatu yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu pahalanya lebih banyak daripada fardu ain. Kenapa? Karena fardu kifayah itu dampaknya juga luar biasa kepada seluruh umat Islam. Gitu loh. Makanya nang Indonesia iki aku rada guyokne kok apa sih? Perkara dakwah terlalu banyak yang sibuk menceritakan hal-hal yang sunnah. Sementara yang wajib itu loh belum semuanya dikerjakan umat Islam. Khususnya fardu kifayah. Lha fardu ain ancene pegel loh Mas. Dibahas-bahas ya kuwi wae siji syahadat, loro salat, telu poso, papat zakat, 5 haji. Iku kan 5 kali pertemuan wis mari Mas kemarin. Iya kan? Pertemuan pertama bahas tentang tauhid, syahadat. Wis, orang jam ini mari Mas tauhid. Sesuk bahas salat. Sesuk maneh bahas tunggu kok meneng kabeh. Bahas poso. Sesuk maneh bahas zakat. Sesuk maneh bahas haji. Wis 5 pertemuan selesai. Tapi kalau kita membahas fardu kifayah. Oh, jangan salah. Mbok setahun rangan-rangan tekno. Gitu. Nah, sekarang ini Instagram kita itu isinya lebih banyak kalau kita scrolling bahas tentang sunnah. Gitu. Nah, peristiwa hal seperti inilah ngapunten ya. Sing salah sapa? Sing salah ya para pengemban dakwah. Nah, kalau kita di sini ini belajar jadi pengemban dakwah, ojo diterus-terusno kesalahan ngono kuwi. Umat harus diajari fardu kifayah itu seperti apa. Membahas tentang sunnah itu ada di keutamaan amalan sunnah. Padha kaya ngapunten. Awake dhewe nang kene tahajud 1 juz. Gitu ya. Apa itu? Pada dasarnya sunnah. Seberat-beratnya perintah tentang tahajud itu tetap sunnah. Gitu. Gak usah takon, salat subuh karo salat tahajud pahalane akeh endi. Gak usah takut. Tidak akan ada ceritanya salat tahajud ngalahno pahalane salat subuh. Gak ono ceritane. Lalu salat subuh pahalane kalah karo tahajud iki lak yo Gusti Allah berarti ngejak guyon sesuatu sing wajib kok pahalane luwih sithik timbang sing sunah. Nah, ini kan kita nggak pernah tanya dan nggak perlu tanya dan tidak akan dikasih tahu sama Rasulullah. Kenapa? Wajib ya wajib. Masih yo aku gak tahu cerita pahalane piro. Awakmu kudu wajib tetep nglakoni. Sekarang itu kan enggak. Umat Islam itu ngomong no fardu ain ae kudu disemangati. Ngomong no fardu kifayah tambah nemen. Wis disemangati sampai muru lambe ya gak melok kepengen nglakoni. Kenapa? Karena memang lebih berat Pak Udin. Ngurusi jenazah loh apa Pak Udin? Apa meneh nek jenazah iku wong elek. Kita tuh kayaknya mualas banget. Nek ana jenazah wong elek. Ora wong elek iku artine wong ora ganteng. Bukan. Saya tuh pernah gini, kudu guyu dhewe ngene. Ketika ada desa yang mengatakan begini, kami menolak memakamkan jenazah teroris di sini, gitu. Padahal tersangka teroris itu memang wong kono. Kan iso Pak Udin? Ada kan, sering berita seperti itu kan ada. Menolak menyalahkan pendukung ini penista agama. Pendukung penista agama. Nah, ngono-ngono iku kan aku gini sama. Ini karena umat Islam di Indonesia bisa jadi kurang belajar terkait fikih perbuatan. Ini loh Rek, kalau seseorang itu muslim gitu ya, dan kemudian dia meninggal, maka kita semua paham, begitu orang itu meninggal, maka seluruh taklif hukum itu sudah selesai pada dia. Iya Mas ya? Bapak saya itu meninggal pada salat itu, lewat salat duhur Pak, tapi posisi adzan duhur itu gak sadar. Gak sadar wae taklif hukum sudah tidak dibebankan pada bapak saya. Makanya saya bilang tak eling-eling bapakku biar ku ninggal salat zuhur. Iya tak gak ya? Iya nek ninggal salat zuhur. Tapi posoku jam 11 sing bapakku wis pingsan wis gak iso dijak omong.
Ngono lho. Artine yo gak nglakoni salat zuhur iki gak apa-apa ngono. Cuma nek subuh bapakku pancen isih iso dijak omong dan memang sudah salat. Aku batin alhamdulillah aman, berarti kan ngono, Pak. Nah, tapi kalau kita bicara terkait itu semua gitu ya. Saya kepengen gini. Kalau kita bicara apa namanya meninggalkan kewajiban yang itu fardu kifayah. Kenapa kok kita itu tidak pernah takut? Kenapa kok kita itu tidak pernah khawatir? Karena ora tahu rumangsa dosa. Bahkan di mana-mana semua orang mengatakan bahwa fardu kifayah itu hanya menyolatkan jenazah, ngurusi jenazah. Fardu kifayah yang lain itu ora tahu diomongno lho. Imu awake dhewe iku sing karo wepet njewelasno dosa investasi. Ya waduh. Sampeyan tahu ngaji dosa investasi sak durunge ketemu asalim kan enggak tahu. Mas Iqbal pernah tahu ada orang jelaskan bahwa dosa membiarkan khilafah tidak tegak pernah kecuali kita sendiri yang ngomong? Belum pernah. Saking apa? Saking betapa buruknya umat kita saat ini. Betapa buruknya saat ini itu masyarakat kita itu memahami terkait fardu, kewajiban. Dan kita sudah disibukkan dengan hal-hal yang sunnah. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang sunnah itu boleh atau tidak? Oh boleh. Dianjurkan. Tapi kalau yang wajib ditinggalkan kok repot sing sunnah. Iku podo kayak koncoku, aku tahu ketemu. Wong MTR, Cina. Gitu ya. Wong Cina mu'alaf Mas Iqbal. Cuman mu'alafnya ya wis suwe, ora kok lagek ngono. Dadi dhek iku ngrabi bojone ku wong Jawa, muslimah, akhirnya dia melok mlebu Islam. Nah, cuma dia itu masuk Islam, posisinya itu tidak dalam kondisi genah. Eman lho aku lek ngarani. Hanya karena nikah. Gitu. Nah, dia tuh cerita, dulu zaman saya masih muda, saya itu sholat 5 waktu ku bolong-bolong. Tapi aku gak tahu ninggal sholat duha. Lah lucu, aku ngekek itu cerita niku. Loh ya apa Pak, kok sampe gak tahu ninggal sholat duha? Loh, karena saya tuh sering dengar sholat duha itu rezeki. Karena dek itu kan pebisnis. Karena dek itu pebisnis, wedi ninggal sholat duha. Tapi enteng ninggal sholat subuh. Kan konyol. Tapi ada Mas Iqbal, iki duduk cerita bujuk-bujukan. Karena wonge ngaku. Gitu loh. Wonge ngaku. Di hadapan saya langsung. Saya anggap kalau orangnya itu ngaku berarti kan memang dia melakukannya. Wong dhek iku ya karo ngekek-ngekek ya karena saya wis ngaji to Mas, iso ngomong koyo ngono. Tapi ini apa akibatnya? Akibat kita nek ngomongno sunah tenanan. Tapi nek ngomongno hal-hal sing wajib jarang-jarang. Apalagi sampai benar-benar ditakut-takuti, benar-benar mengajak umat itu, awakmu nek ninggal wajib iki lho. Bahkan kalau perlu jelaskan coba kepada masyarakat itu, bagaimana takutnya kamu meninggalkan kewajiban sama kayak kita itu meninggalkan pakai helm. Nah, sepeda motor nang dalan raya. Ayo, opo ono wong iku sing gak ndredeg. Sepeda motoran nang tengah dalan gede gak helman. Sopo sing gak ndredeg? Kabeh ndredeg. Apa meneh jarak jauh? Mau Jakarta Surabaya. Gak helman ayo. Wedi kabeh to, Din. Yo nek mlaku kene nang omahe sampean ngono. Gak helman gak apa-apa lah, cedek ae ngono, karo delik-delik ngono. Ayo coba Surabaya Mojokerto. Gak helman nek wani. Teko ado ketok coklat-coklat langsung minggir tibake satpam. Wong satpam saiki ku gak saiki udah kayak polisi. Nah, alhamdulillah. Sekarang gitu ya. Itu wajib fardu kifayah, fardu ain, lebih berat fardu kifayah. Sekarang yang kedua, sunnah. Sunnah itu banyak hal yang sebenarnya
gitu ya. Kita itu salah memposisikan. Yang kemarin pernah saya ceritakan itu. Poso sunnah ketemu wajib. Endi sing didhisikno? Wajib. Cuman umat Islam sekarang itu seringkali apa? Lalai terhadap fikih ini. Sunnah ketemu wajib. Endi sing didhisikno? Wajib. Nek ditakoni koyo ngono gak paham. Tapi ketika ketemu fikih perbuatan, fikih ibadah, tibake gak gampang juga. Seperti saya pernah contohkan, sedang sholat sunnah 2 rakaat, entah itu sholat tahiyatul masjid, entah itu sholat qobliyah ba'diyah, gitu ya. Qobliyah lah, ba'diyah kan gak mungkin, qobliyah gitu ya. Terus mari ngono, adzan. Kok adzan? Bukan adzan, Pak, qomat. Qomat. Apa yang harus dilakukan? Batalkan, karena itu sunnah. Sementara mendengar adzan itu langsung bergerak, lalu dengar qomat langsung bergerak menuju shaf, itu melaksanakan kewajiban. Lu ngene lu wong angel kok. Kadang-kadang luwe buat lu tinggalan. Meninggalkan sholat sunnah demi melaksanakan kewajiban itu lebih utama daripada ngotot melaksanakan sholat sunnah akhirnya malah al-fatihah ucul. Iya, kadang-kadang kan ngono. Oh, lagi sak rakaat, kurang sak rakaat mana sing ngono wis apa kandamu mati sholat. Akhirnya apa? Sholat sunahnya bener-bener gak cepet-cepet dirapikan bener sholat sunahnya sampai akhirnya maju iku al-fatihah wis ucul. Kan koplak nih jenenge. Kan gitu. Ya apa sih? Tapi itu yang terjadi. Gitu loh. Ada orang melaksanakan sunnah sing wajib malah ditunda. Gitu loh. Ada juga orang melaksanakan kesunahan gitu yang itu tidak wajar dilaksanakan di usianya, gaya rasan-rasan juga. Ngapunten Mbak Udin, anaknya sampean lanang rabi umur piro? Umur selikur. Alhamdulillah, padha aku mbiyen. Saya ngerasakan Mbak Udin. Saya dulu usia 21 nikah. Iku akeh sing guyoni. Musuk cilik wis wani rabi. Iqbal iki malah umure wis lebih. Piro bal umurmu, Bal? 23. 23, durung wani rabi. Aku gak ngon rabi wong durung wani kok. Bal, wis wani durung? Durung wani. Aja ngono ta, Pak. Lah kan juga ngomongin harus sadar. Ya. Durung wani rabi. Saya dulu usia 21 nikah. Ya Allah, wong tuaku dhewe suwe juga untuk memutuskan. Gitu loh. Padahal di dalam sunnah itu ketika peristiwanya itu seperti itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Kok Mas Iqbal ini kisah ngomong makso nikah, kan sunnah nih. Apakah saya bisa melarang? Gak bisa, orang melaksanakan sunnah kok dilarang. Cuma kalau sunnahnya lebih mendekati makruh, mungkin Mas Iqbal penghasilannya turun, apa durung siap mengelola rumah tangga, ya lebih baik memang dicegah. Iya kan? Lebih baik memang dicegah. Gitu loh. Soalnya saiki kan akeh wong ngene iki. Bocah enom didorong nikah, tapi tidak dijelaskan bahwa nikah itu sunnah, gak nikah iku lho gak popo. Kan koyok-koyoknya saiki nek ngomong nikah, iku koyok-koyoknya koyok ngomong wajib, Pak. Kayak fardu ain. Jarang sekali pun tidak ada. Jarang sekali pendidikan terkait nikah itu kemudian banyak orang yang menjelaskan bahwa nikah itu sekeras apapun perintahnya, seberat apapun perintahnya, itu tetap sunnah. Sunnah apa? Sunnah muakkad. Gitu loh. Podo koyok wong beleh wedhus sapi kurban, itu tetap sunnah muakkad. Lelek sunnah itu kedudukannya apa? Sunnah kedudukannya apa? Iya di bawah kewajiban. Ada banyak orang itu yang guyokno juga.
duwe duit 3 juta, duwe utang 5 juta, mlebu Idul Adha, ora kok digawe bayar utang, tapi gawe tuku wedhus. Iku hati-hati, salah terhadap sesuatu, istilahnya salah memposisikan perbuatan. Kok iso abot ngelakoni sunnah, ninggalno kewajiban. Lu bayar utang itu lo wajib. Wakeh. Wakeh, Pak. Utang wakeh, tapi dhisikno sedekah. Dhisikno sedekah. Kan nyembelih kurban itu sedekah, Pak. Kan begitu. Sebesar apapun perintah menyembelih korban, sampai Rasulullah bilang, barang siapa mampu menyembelih korban tetapi dia tidak mau menyembelih, jangan dekati tempat sholatku. Oh, itu kan berat perintahnya. Bal, rausik. Nek ngantuk rausik. Gitu. Ini lucu, tapi umat kita terbiasa seperti itu. Gitu loh. Terbiasa seperti itu. Banyak juga gini, contoh. Berbanyak-banyak sedekah, berbanyak-banyak memberikan hartanya untuk anak yatim. Hartanya untuk untuk perjuangan Islam. Tapi keluarganya sendiri sakjane durung cukup. Iki bahaya juga. Karena ngopeni keluarga itu wajib. Sementara berbanyak-banyak memberikan harta untuk perjuangan Islam itu sunnah. Gitu. Kalaupun jatuhnya itu fardunya fardu kifayah. Mana yang didahulukan antara fardu ain sama fardu kifayah? Memang semua orang bisa jawab, yang didahulukan fardu ain dulu. Karena fardu kifayah itu ditanggung bersama-sama seluruh umat Islam. Gitu. Iki ono dakwah menegakkan khilafah fardu kifayah kan. Tapi aku durung sholat, ya sholat atau dhisik. Mulai mari sholat, lagi melo aktivitas dakwah. Karena tidak bisa sholat digantikan oleh orang lain. Sementara kalau fardu kifayah bisa digantikan oleh orang lain, bisa. Gitu loh. Melaksanakan seperti ini banyak umat itu yang kacau, balau. Khususnya ketika sunnah ketemu wajib. Seperti saya bolak-balik hari ini. Sing poso sapa iki jenenge poso? Ora. Mas Iqbal tambah gak tangi kok. Poso piye? Ya mulai saiki seiso. Ana shaim ngono. Gak sahur tapi ngono. Ya boleh saja gitu. Sunnah melaksanakan puasa. Saya bolak-balik ngasih contoh. Lagi enak-enak poso ditawari dulure mangan. Gitu. Lah, pertanyaan kan ada dua. Nah, ini kan perlu didudukkan. Saudara kita tahu nggak kita puasa? Kalau saudara kita tahu kita puasa, lalu kemudian dia masih nawari makan, itu wajib kita membatalkan. Kenapa? Karena penawaran makan, diajak makan saudaramu yang kita yakin harta yang halal yang disuguhno, iku wajib kita datangi, wajib kita gembirakan hatinya. Gitu. Ngono Mas Iqbal. Ditawari makan saudaranya, kemudian mbok pangan Mas Iqbal. Itu wajib mbok makan Mas Iqbal. Lah nek tanya dulu ya. Duh, ini gak ngomongno poso. Iki ana dulurmu nyuguhi panganan. Terus monggo Mas Iqbal dimakan. Wah, gak selera. Gak oleh ngono Mas Iqbal. Itu wajib mbok makan. Ini gak ngomongno selera, gak selera. Pernah gak antum semua dengar Rasulullah itu disuguhi makanan gitu ya. Ya Rasulullah, ini ada makanan. Diserahkan pada Rasulullah. Oleh Rasulullah dihabiskan. Padahal beliau ada di sebuah majelis, para sahabat banyak di situ. Sampai para sahabat itu ngelek gitu. Ya Allah, Rasulullah gak didem rek. Dihabiskan sama Rasulullah, nyelum sampai entek. Begitu selesai semua, yang ngasih makanan juga sudah pergi. Rasulullah tanya, tahukah kamu kenapa makanan ini tidak aku sisakan untukmu? Pernah dengar cerita itu Pak Udin? Pernah dengar Mas Iqbal? Jawabannya Rasulullah, karena sing disuguhno iki ora enak. Mangkane tak entekno. Ora kok ngene.
Gak enak, panganan. Aku gak doyan panganan. Gak gitu Rasulullah ngajarinya. Nek tak pangan sithik mari ngono tak dum, engko malah mbok rasani. Dulurmu iki engko mari ngono gelo. Soale apa? Lah panganan ngene kok dikene Rasulullah terek. Lambene menungso to. Iya kan Mas Iqbal. Lah sama Rasulullah malah dicontohkan pada siapa? Pada seluruh sahabat, pada kita semua. Nek disuguhi mangan dulurmu gak enak kok bukan mari ngono gak dipangan malah kongkon ngentekno. Cek gak wong liya sing mangan, wong liya kok malah alok, malah dadi dosa. Padahal kewajiban ketika disuguhi iku nikmatilah. Kan ya gak ono wong sing sengaja lho nyuguhi parangan gak enak kan gak ono sengaja. Tapi bisa jadi orang gak tahu, mungkin kurang uyah, mungkin uyahe kakean. Sama kan ketika Rasulullah masuk rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha nyuguhi susu. Diombe, mari ku langsung dintakno glek sampai entek ditinggal. Gelasnya digledakno. Aisyah ndelok, bungaren Rasulullah iku kok diparingi susu kok langsung glek entek apa haus apa piye apa susune enak diincip. Lho kok asin? Tibake didol, "Lho, aku mau ngudek uyah. Ora kok ngudek gula." Itu Rasulullah ora kok ngene. Iki apa? Iki susu kok asin iki sing mbok udek apa to sae? Enggak. Dihabiskan. Enggak komplain. Gak ono ngomong nun sewu Mas ya. Gak ono ngomong gak selera. Panganane gak enak, rasane kurang pedes, rasane kurang legi. Enggak pernah begitu. Kalau kamu beli beda loh Mas. Aku lek golek soto sing legi, soalnya aku tuku gak apa-apa, barang tuku. Lek dikasih orang makan, bahkan gak enak, entekno. Itu ajaran Rasulullah dan itu sunnah. Berdiam diri dalam keburukan umat, saudaranya itu maaf kok sunnah, itu wajib. Dan itu wajib. Rasulullah ngajari begitu. Enak gak enak panganan wis disugono. Gitu loh. Bahkan ketika dalam hal puasa, kita bicara terkait itu tadi bertemunya sunnah sama wajib. Nah ketika orang itu, aku poso ya, sama ridho apa orang, mbok sugoi aku gak mangan. Ada loh orang gak ridho, karena beberapa kali saya ketemu begitu. Saya tanya dulu, "Tat monggo darian." Waduh, kula siap ibu. Tinggal dilanjutkan pertanyaannya. Kinten-kinten jenengan langkung ridho pundi? Kula dahar, napa kula mboten dahar? Itu perlu ditanya, karena mungkin dia sudah susah payah goreng. Iya Pak ya, susah payah nyiapno. Mari kono tekan kono disuguhi aku gak mangan. Kecuali nek bentuknya mungkin iso digawa, iso dibontotne ngono. Anu mawon dibontotne nggih seneng pasti dibungkusno. Karena saya pernah kemarin tuh sama Mas Bagus. Asli ini kan ditukokno, Pak. Tukokno jajan apa sembarang kalau sak ayam ayam goreng. Tengane ngendon pokso. Ndak apa-apa, Tat, bawa aja semua, Tat. Karena bentuknya bungkusan. Artinya saya tidak harus membatalkan puasa. Gitu loh. Orangnya rindu kok, tidak harus dimakan sekarang. Tapi kalau bentuknya mungkin soto, ya apa nih bontot no. Kan itu kan. Ini bededek karena momen harus digerujuk ke banyu. Makanya Mas Iqbal, saya pernah ngomong, saya itu kalau bertemunya kewajiban dengan kesunahan, contoh saya itu menahan diri nggak makan nasi. Itu kan sunnah bagi saya, nggak wajib kok. Saya kan berusaha jaga kesehatan saya. Dengan cara saya tidak makan nasi. Lek ono dulurku nawani sego soto, wis dicampur. Dapane gak dicampur ya aku njupuk sotone tok, segone gak tak cukup. Lalu dicampur, ya apa? Ya dipangan, Rek. Emang iso dikokop dudu tok, tambah gawe mangkel. Iki segone gak dipangan iki. Iya, gak dipangan segone iki. Ya sing nyugo ya malah emosi. Gitu. Artinya apa? Kita ini perlu belajar seperti itu. Sering kali kita berbuat, kita nggak mikir cepet terkait itu. Padahal, ya meskipun dengan cara guyon, masih ingat ya? Sampai pernah dengarkan Anwar Zaid ngajar terkait ketika sholat maghrib arep buka
suguhan gawe buka wis digledakno ning sebelahe salat, mari ngono terus ana kucing. Ya. Ana kucing padahal lawuhe iku lawu pindang. Iki nek diterusno salat jelas pindangnya ilang dipangan kucing. Nek batalno sing wajib iku gak oleh karena sesuatu pindang sing diilang kucing gak iso. Lho iku mikir fikih, dan itu benar. Seharusnya memang begitu, kita itu setiap mau melakukan apa-apa, mikir fikih perbuatannya dulu. Makanya terus qul a'udzu birabbin nas. sampai terakhir kan koyo gusah iku ya ngono. Oh, tapi jenenge kucing yang mbaten salat tok ngusir aku ya ora iso, makanya hilang pindange. Nah, memang karena itu. Kalau kita belajar tentang fikih perbuatan, kita akan tahu bahwa tidak boleh kemudian ketika kita sedang melaksanakan kewajiban, ono sunnah, didhisikno sunnah gak oleh. Apa meneh didhisikno sing mubah. Ngusir kucing. Kan mubah iki, oleh ngono. Cuman yo gak oleh nek wayahe mari melaksanakan kewajiban. Gitu loh. Ninggalno sing wajib iku oleh nek awake dhewe menghadapi wajib yang lain, yang lebih urgent, istilahnya udzur syar'i. Contoh lagi sholat mari ngono krungu klotak iki apa? Bojoku mau ngurupno geni. Terus kaya ditinggal nang pasar iki. Wah, wis gosong iki. Mbok terusno sholat, kobong omamu. Nah, iku leren. Melayu nang pawon di pateni. Gitu loh. Itu udzur syar'i. Ya mbak terus sholat ya kobong omamu. Wah aku lagi sholat tuh. Masih ono geni yo. Iku kan berarti ora tahu ngaji. Fardu ketemu fardu. Fardu mana didahulukan? Fardu yang lebih urgent. Gitu. Apa meneh fardu ketemu sunnah. Fardunya urgent pisan. Apa? Menegakkan khilafah contoh. Kan urgent ki sajane. Tapi sibuk dakwah ngomongno sunnah wae. Wallahi iki rodok salah. Aku gak ngomong dakwah salah lho. Nek ngomong dakwah salah, omongan netizen ini perlu disemes kadang-kadang. Kene jelasno bahwa iku rodok salah. Ono sunnah ketemu kewajiban kok sing diributno masalah sunnah dhisik. Apalagi kewajibannya ini lebih urgent. Menjelaskan lebih urgent. Gitu loh. Nah, ini sesuatu yang ayolah, kita ini setiap mau melakukan sesuatu cepet mikir tentang fikih perbuatan. Kalau selama ini masih belum bisa melakukan itu, mulai sekarang setiap melakukan apa-apa seperti itu. Setiap melakukan apa-apa koyo saiki ngono kuwi. Iki aku ngejar wajib. Aku ninggal sunnah gak apa-apa. Apa meneh ninggal sing mubah demi wajib. Waduh. Mubah iki lho gak ono nilainya apa-apa. Tidur itu mubah. Saabot-abote turu iku nek membahayakan kesehatan itu baru wajib. Gitu. Tapi kalau kita kemarin belajar ke Ustadz Muji kan gini, nek itu bukan ibadah yang benar-benar mahdhu, gak perlu diniati langsung dilafadzkan. Sekedar nyambut gawe ya nyambut gawe lillahi ta'ala. Orang apa niat ingsun nyambut damel lillahi ta'ala gak usah ngono wis nyambut gawe ngono wae. Insyaallah tetap oleh barokah melaksanakan kewajiban meskipun tidak dilafadzkan. Nah, ini ilmu anyar, gak melok ngaji iki karo. Sak ngertiku niat iku pada semua hal, tapi ternyata para ulama menjelaskan niat benar-benar penting dijelaskan kalau itu urusan ibadah mah. Makanya poso wajib iku kudu niat dhisik lah kayak poso. Lek poso sunah, contoh ngene iki Mas Iqbal tangi. Lah aku mau gak sahur rek. Wis setengah 6 kan subuh wis kelewat, mari ngono. Timbangane engko sarapan mending poso, gak apa-apa sunah. Tapi nek Ramadan gak oleh, niate kudu ket bengi, sadurunge sahur iku wis niat. Makanya diwacakno niat itu kan mari sholat
traweh iku tujuannya apa? Cek wong gak sampai gak niat masih yo gak sahur. Gitu. Meskipun rasaku nek Ramadan iki lek wong sing biasa nglakoni kewajiban kan ya gak ono sing gak niat poso, isu kan gak ono. Kecuali aja nih ya gak niat poso gitu. Tapi ya itulah. Niate masangan saulang ya. Iya. Macane bendino. Macane bendino. Cuma kan para ulama kan hati-hati, Pak. Heeh. Boleh para ulama kan hati-hati. Hati-hati kan niat ingsun poso. Puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Iya, selama bulan Ramadan. Bendino diwanya. Apakah salah? Ya gak salah. Cuma iki kan sebenarnya didik pada umat. Cuma umat nek gak dijelasno ngene ora ditoto ngene. Iki ora paham-paham juga. Gitu loh. Bahwa ternyata niat itu hanya khusus untuk ibadah madho, ibadah yang memang benar-benar diperintahkan. Gitu loh. Kalau tidak gak langsung kudu dilafadzno gak apa-apa. Nah, inilah kalau kemudian kita ya ketemu segala hal terkait wajib, sunnah dan segala macamnya. Ya, moga-moga hal-hal ini memberikan pola berpikir kita yang baru. Setiap kita melakukan apa-apa, coba diangen-angen ngene iki hukume apa. Luweh becik endi karo hal yang saya tinggalkan. Gitu loh. Ya, semoga apa yang kita pelajari pagi ini memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.